kredit. Tapi orang bisa santai saja bertransaksi. Ini yang dibilang orang kita hanya belum kenal, orang kita hanya belum tahu. Kalau dia tahu ini pasar, ada yang ngatur, ada yang ngawasin, ada yang ngecatatin transaksi, ada yang ngejamin transaksi, kenapa lagi? Terus, kalau mau berinvestasi, mau beli saham, gak bisa langsung datang ke bursa efek. Harus lewat yang namanya perusahaan efek. Bahasa sehari-harinya kita sebut perusahaan sekuritas. Perusahaan yang mendapat izin dari OJK untuk mewakili kalian beli dan jual saham. Sekolah kalian nih kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia dengan Pinkarto Sekuritas mendirikan yang namanya Garanti Edukasi. Jadi kalian sejak tahun kuliah dikenalkan tentang pasar modal supaya ke depan kalian memanfaatkan. Karena kita terlalu ketinggalan nih, anak muda kita terlalu ketinggalan. Kalau kalian baca-baca di media sosial, kok anak Surabaya paham ya tentang pasar modal? Karena memang wajibnya anak muda paham tentang pasar modal. Negara tetangga kita udah semaju itu anak mudanya, ya. Jangan cuma jago TikTok kan adik-adik ya. Oke? Ayo, jago kalau di pasar modal. Ulangin ya, perusahaan efek, perusahaan yang mendapat izin dari OJK untuk mewakili kalian beli dan jual saham. Kenapa kalian buka di Pinkarto Sekuritas kemarin? Karena sekolah kalian kerjasama dengan Pinkarto Sekuritas. Jadi dibantu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lembaga yang namanya Otoritas Jasa Keuangan, oke? Kita kasih contoh aja. Contoh, baju kalian di lemari pakaian lebih banyak warna apa? Itu cowok. Untuk baju fashion tempatnya. Kita yang cewek-cewek warna lebih banyak. Sadar kita ini punya keinginan banyak, ya? Untuk duit lebih banyak, ya pinter-pinter kita ini investasi. Kalau kalian punya keinginan, ayo penuhi keinginan kita dengan berinvestasi. Jadi jadikanlah kondisi investasi kita di pasar modal sekarang gimana? Turun. Istilahnya itu investor kita ini kayak investor ada yang ada nggak ya? Tapi ada, tapi masih mandiri. Ah, titik bebek. Ayo. Karena begitu besarnya perannya pasar modal. Misalnya 10 lot, nilainya berapa? Ada. Hanya belum tahu. Kalau dia tahu ini pasar, ada yang ngatur, ada yang ngawasin, ada yang mencatat transaksi. Bahasa sehari-harinya kita dari tadi ada lagi nih yang ngaturin. Bertiga ini disebut SRO pasar modal. Ya. Siapa aja? Pertama tempat ibu kerja nih, Bursa Efek Indonesia. Di semua negara tuh rata-rata punya Bursa Efek tadi. Karena nggak ada negara yang bisa berkembang kalau nggak ada pasar modal. Negara kita pun sama. Kenapa sekarang pasar modal disorotin? Karena begitu besarnya perannya pasar modal. Bursa efek, bursa pasar, efek sudah berharga. Indonesia negara
terbesar Malaysia, Singapura juga punya, Thailand juga punya, Filipina punya, ya, New York punya, di China itu sampai beberapa pasar saham dia punya, Beijing, dia punya Shanghai, Korea Selatan juga punya. Jadi ini hal yang di dunia global, ini hal yang biasa. Cuma di negara kita agak lambat diperkenalkan. Jadi bursa Indonesia ini apa? Ini pasarnya. Kita siapkan sistem perdagangan, kita atur perdagangannya, kita awasin juga. Itu bursa efeknya, pasarnya, tanah laut. Ibus obligasi artinya kita ngutangi perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan surat utang. Apa untungnya kita? Kita bisa pilih jangka waktu. Ada 3 tahun, ada 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Jadi kalau kita ambil nih misalnya yang 3 tahun obligasinya, artinya selama 3 tahun uang kita dipinjam. Lalu akan dikembalikan di tahun ketiga. Selama 3 tahun itu kita akan dapat bagi hasilnya, dapat bunganya, kupon istilahnya. Itu obligasi. Oke. Yang kedua, sukuk. Sukuk ini surat berharga syariah. Apa bedanya dengan obligasi? Kalau obligasi dikumpulkan dulu uangnya, ya. Uang sudah terkumpul baru dipakai buat apa? Itu obligasi. Tapi kalau sukuk berbeda. Ini ada yang mau kita bangun nih. Kita mau bangun jembatan, kita mau bangun gedung sekolah, kita mau bangun asrama haji, kita mau bangun jalan. Ayo kita terbitkan sukuk. Ya, ibu waktu ngajar di Manice Tanah Laut, ibu sebut sukuk, anaknya langsung paham. Kenapa tadi? Karena salah satu gedung sekolahnya ada tulisannya, gedung ini dibangun dari sukuk. Kok di bawah tasnya aja, kok di bawah tasnya? Arah mau ke daerah Alalah lewat jembatan Tasik, jembatan Alalah pernah lewat. Nah, itu pun jembatan adik-adik dibangun dari sukuk yang diterbitkan pemerintah. Tapi jadi itu bukan dibangun oleh pemerintah pakai dana APBN, dana uang pajak yang dibayarkan, enggak. Itu dibangun dari uang investor yang membeli sukuk yang dijual. Jadi hanya investasi di pasar modal Indonesia tadi yang orang nggak paham. Pengaruhnya luar biasa buat bank. Makanya kita dibilang setiap negara itu adalah surat berharga ganti ke pemerintah dan saham. Kalau kalian punya saham, kalian tercatat sebagai pemilik perusahaan, pemilik. Ibu karyawan Bursa Efek Indonesia. Ibu bukan pemilik Bursa Efek. Ibu karyawan, ibu harus kerja ya. Tapi kalau pemilik yang kerja siapa? Ya, yang kerja siapa? Perusahaan yang kita milikin. Ya, kita cukup tunggu laporannya bagaimana. Kita cukup lihat perkembangan harga saham perusahaan yang kita miliki. Jadi jangan tidak punya saham. Minimal beli 1 lot. Bu, satu cuma sisa 2.000 sehari. Nggak beli saham. Adik-adik, harga saham di pasar saham kita itu kalau ibu mau buka-buka nih, ada harganya Rp1, ada harganya Rp5, ada harganya Rp50, ada harganya Rp100. Tapi kalau Rp100 berapa harga saham Koyo sekarang? Berapa? Yang jawabnya paling mendekati ibu kasih iwalan Rp50.000. Ayo, pembukaan ya sekarang berapa harga saham Koyo diperdagangkan di pasar saham kita berapa? Ibu saya berapa? 2.000. Kita mulai dari 2.000. Siapa namanya? Wina 2.000 ada 500. 5.000 siapa yang bilang 500? Suci. Siapa namanya? Siapa? Winda. 8.000 siapa yang ngomong? Siapa namanya Farhan? Siapa lagi? Cowok-cowok Farhan berapa Farhan? 8.000. Siapa yang 600?
Ini 7.500. Siapa namanya? Pasya. Pasya. 7.500. Apa? 7.000 sudah habis tadi. 900 siapa? Hadir ya. 900. Nah, ada lagi satu. Siapa namanya? Siapa? Desi. Mohon maaf, dia belum mau. Desi 800. Bayani. Siapa Bayani? Dari harga berapa? 7,5, 7.000, 5.000, 1.000. 500. Oke. Harga saat ini 8.350. Ini ya. Farhan. Woi, Farhan. Aja ya Farhan. Nanti kita minta nomor imalatnya ya. Bisa untuk menawar ya. Menawar tapi di langsung ARB itu 15%. 8.350 rupiah per saham. Minimal beli saham Indomie 1 lot 1 saham. Masnya beli duit? Indomie 835 ya. Siapa yang di negara-negara lain tapi belum maksimal dimanfaatkan di negara kita? Industri pembiayaan adik-adik di contoh perusahaan-perusahaan yang juga bisa kalian miliki adik-adik ya. Rata-rata produk dan jasanya kita pakai tapi kita nggak sadar kalau kita pakai aja kita bukan pemiliknya apa untungnya buat kita menikmati produk dan jasanya tapi kalau kita pemiliknya kita berhak atas. Adik-adik, kenapa orang di luar sana punya uang suka beli saham, suka investasi saham? Karena hanya investasi saham yang kita bisa merasakan keuntungan perusahaan yang nggak kita urusin. Kalau kita punya warung nih, kita harus jaga warung kita urus warungnya kita. Tapi kalau kita jadi investor saham, jadi pemilik saham, kita bisa dapat keuntungan perusahaannya tanpa kita ngapa-ngapain. Sebutnya dividen, pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Ayo, kalian santai aja, ke pantai aja. Uang kalian tumbuh berkembang. Satu keranjang sudah ada macam-macam buah. Kita bisa ngerasain enaknya nanas, enaknya apel, enaknya mangga, dan lain-lain. Dalam satu keranjang. Reksadana produk investasi di pasar modal yang dalam satu produk kita bisa menikmati berbagai macam produk. Ada macam-macam jenis. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, isinya macam-macam obligasi. Kalau pasar uang isinya macam-macam deposito. Reksadana saham isinya macam-macam saham. Ya, dalam satu produk. Adik-adik, ini masa modal. Ini yang begitu luar biasa di negara-negara lain, tapi belum maksimal dimanfaatkan di negara kita. Ya, orang masih godaan-ganjing untuk membahas, atau kita masih ribut membahas. Aduh, ini investasinya halal atau tidak? Ini judi atau tidak? Ini aman atau tidak? Ibu tadi sudah jelaskan, ada regulasinya. Undang-undang loh yang bikin. Kalian kredit mobil kan? Kredit motor. Ada perusahaan namanya perusahaan pembiayaan kredit motor. Industri pembiayaan adik-adik di negara kita itu belum punya dasar undang-undang. Produk keuangan yang punya dasar undang-undang itu baru ada perbankan, pasar modal, pasar modal sudah ada dasar undang-undang. Jadi kalau masih bilang ini tidak aman, harus saya ini investasi saham ya karena nggak mau belajar ilmunya. Hanya mau kayak kawanan itu yang dijalankan
Bukan generasi Mas. ya. Kalau kalian tidak mulai dari sekarang selamanya uang akan jadi masalah dalam kehidupan kalian. Kalian tidak belajar ilmu investasi, selamanya uang jadi masalah dalam kehidupan kalian. Ya. Terusnya buat yang cewek-cewek, ibu kata kita ini cewek mungkin ada masa di mana kita nanti akan berpuasa. Suami udah kerja, hasil gajinya dipercayakan buat kita untuk suami fokus ke pekerjaannya. Tapi kalau kalian gak pinter atur, maka gak jadi bertanggung. Mungkin gak disupport masalah nanti. Makanya yang cewek, ayo mulai pinter. Dan yang cowok-cowok, mohon maaf, cewek-cewek di SMA di Banjarmasin banyak. Tadi sudah disebut di IJ Tala juga sudah ada pelatihan tentang edukasi kita. Mereka rata-rata sudah paham juga tentang investasi. Mereka paham. Jadi mungkin ke depan kalau mau kasih jujuran atau mahar bisa dalam bentuk selamat membangun aset sejak muda supaya tangga sejahtera yang kita bangun sudah ada mulai dari kita muda. Jadi mungkin di usia 40-an mereka sudah tinggal menikmatinya saja. Itu biasanya kalau kita sudah kenal investasi. Ini kantor ibu di Kabupaten Lima Banjarmasin, silakan aja datang. Dosen dari ibu, tepuk tangan buat dari semua. Jadi tugas hari ini apa satu? Catat pengeluaran. Catat pengeluaran, ya, catat supaya ada sisa uangnya, supaya bisa invest. Sekian dari ibu kita lanjutkan ke Mbak. Nama saya Erni saya dari Mitra Fakultas Banjarmasin. Nah, kalau tadi sama Bilir udah banyak cerita kenapa kalian harus investasi, cara mengelola uang, nah sekarang tuh lebih spesifik lagi gitu. Judulnya anak SMA belajar investasi saham. Kenapa enggak? Yuk kita mulai ya. Tapi sebelum itu, karena sudah ada yang ya, kita ngobrol dulu ya. Beli skincare nggak cukup ya? Ada yang tampilannya setelah jajan bawa uang 2.000 kayak gitu? Ada. Kok segini ya? Bener? Waktu SD uang jajan berapa? 5.000. Cukup beli apa? Apa banyaknya? Nasi, minum. Sekarang cukup beli apa? Cuma minum sama es teh doang. Ya. Nah, permen 1.000 aja cuma 4 biji ya? 3. Nah, tadi udah jelasin juga tuh kalau uang seperti apa, pengeluaran kalian harus dicatat dan sebagainya. Sekarang, kok kami diajakin sih kemarin buka akun? Kenapa sih? Kalian di sekolah belajar apa aja? Banyak ya kan? Biologi belajar? Ekonomi belajar? Matematika belajar? Tapi kurang satu adik-adik, investasi. Kenapa 80 tahun sampai 100 tahun? Tapi kalian nggak mau dengan SMA 1 kami tujuannya buat mengedukasi kalian sedari dini, nah,
ketika nanti kalian sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, kalian udah tahu kemana menyalurkan investasi yang benar dan sesuai dengan aturan. Ya. Sekarang kita menonton Fiesta. Fiesta nanti tahu yang ini apa aja? Satu ya, odol. Oreo. Pasta gigi, merknya apa? Jangan pasta gigi, ya. Pasta gigi merknya Pepsodent dari. Coba periksa. Nah, sudah, silakan klik buy. Ada muncul konfirmasi? Klik yes. Bye. Kita oke. Sudah? Sekarang tadi kan dikasih jalan. Ada di sebelahnya order kanan. Coba cek order. Di sini ada order, Kalian tahu apa? Ada pernah lihat Alfamidi juga? Ada. Jadi kalau Alfamart itu sahamnya juga ada. Bisa kalian beli. Kalau 1.790 itu berapa sebelumnya tadi? 1.790. Harganya 1.790 kali 100 lembar. Berapa? 179.000. Mahal ya Alfamart ya? Ya, oke. Mahal ya Alfamart, tapi harga sebenarnya itu kisaran 2.000 rupiah tadi. Ini untuk saham masih murah. Tapi ada adiknya, ada saudaranya, namanya Alfamidi. Pernah lihat? Coba ketik di handphone kalian di aplikasinya. Coba ketik MIDI. MIDI. Ini CEO. Berapa CEO harganya MIDI? Berapa? 300. Berapa? 33.200. Alternatif kalau kalian belum bisa beli Alfamart.
Sudah turun ke 2.900.000 lagi. 2.700.000 sekarang. Kalau kalian mau beli emas 1 gram 2 juta, kalau di saham beli Alfamart aja, kalau kalian tahu nggak harga franchise-nya berapa? Kalau kalian mau bikin mendirikan Alfamart nggak 6 juta lah, ratusan juta kalau Alfamart itu. Jadi nggak bisa kalian bikin franchise-nya, tulis sahamnya. Ya, satu lotnya 179.000. Kalau nggak bisa ada lagi adiknya, namanya Alfamidi. Kode sahamnya MIDI, harga sahamnya 332.000. 332 rupiah. Satunya. Oke. Sekarang coba kalian kasih lihat di mana itu kita edukasi dalam Piaju ya. Jadi kalau misalnya di sekolah umumnya otomatis nanti ibu kita bisa siapkan konsumsinya ya. Jadi udah kita siapkan snack transportasi dari hari ini ya. Jadi dia bisa dikonsumsi, dia bisa belajar. Yuk kita kalau Ya ambil kita makan dulu. Banyak mulai. Satu lot aja. Aisyah satu lot dan satu lot. Harus ngomong. Nama pakan Ya. Kalau mau sholat mari di kantor. Ibu.
cabang saya Banjarmasin ya Mbak Dunia. Jadi kalian benar-benar simak, jangan sambil bermain-main, makanya cari posisi yang nyaman, sekira ada mengantuk ya. Kepada Mbak Dunia, waktu disediakan. Masih bisa. Nah jadi sebelumnya yang masih pakai langsung lepas dulu lah. Kita di sini sampai jam yang sore nggak apa-apa ya. Apa yang harus dilakukan? Lagi di bawah SMA, lagi kelas 3 mau ujian, apa yang bisa dilakukan supaya olahraga banyak? Ada lagi? Pinjau. No. Kalian pengen uang banyak kan? Cara buat punya uang banyak apa? Kalau kerja sekarang masih sekolah belum bisa kerja. Mengandalkan orang tua nggak terasa kuliah selesai harus cari pekerjaan, punya pekerjaan dapat penghasilan nggak bisa kalau nggak gaji kalian. Itu hanya saat senang yang mungkin pas tanggal gajian aja bahagianya. Setelah itu pusing, karena uangnya terbatas, tapi maunya banyak. Jadi hari ini kita obrolin gimana bisa punya uang. Dan ternyata untuk anak SMA kita bisa mulai dari uang saku. Kalian masih dapat uang saku? Berapa rata-rata dapat uang saku? Kisaran berapa? 20.000. 25.000 ada? 50.000 ada? Oke. Berapapun uang saku kalian, itu tanya bisa ada sisa nggak? Bisa. Setiap hari ada sisa nggak? Nah, cewek-cewek kayak jawab, hai cowok-cowok, ada sisa nggak uang saku kalian? Ada nih. Yuk kita mulai belajar hari ini. Belajar apa? Pertama, kalau uang sakunya nggak ada sisa, biasakan catat dulu. Tadi hari ini karena keburu nggak dibagiin kuenya apa, nanti mau kaget dulu terus dulu jajan. Uang sakunya berapa? Coba, namanya siapa? Lebih. Pi, uang saku berapa? Jangan tergantung hari ini dapat berapa? 50.000. Ada mau belanja? Apa salah kan? Kayak mau pergi ke orang tua di kafe. 50.000 belanja apa juga? Satu pagi berapa? Kita tengah nih, uangnya lebih. Satu pagi berapa, Pi? Anjing kantinnya di belakang kan? 12.000. Oke, apa lagi? Ayo, sih kamu lebih. Berapa? Kita tunggu sampai jam 6 sore nih gara-gara Lupi nih. Gak ingat dia belanja apa aja. Apa nih? Adil. Uang 50.000. 12.000. Lagi di bawah SMA. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus berinvestasi mulai sekarang. Makanya judulnya anak SMA belajar investasi saham. Kenapa enggak? Benar? Mau? Biar nggak ngantuk, ya. Soalnya dari ibu sebagai tadi yang ngantuk, ya. Yuk, perhatikan ya. Relate nggak sama kalian? Sama? Sama. Sama ya? Sama yang ganteng ya? Sama yang bilang ganteng ya?
Usia kalian berapa? Bilang kalian lupa umur. Ya berapa? Ya bukan memakai narkoba ya. Ya. Oke, sekarang PT Merdeka Battery Material atau kode sahamnya MBMA. Dia Indonesia itu termasuk salah satu termasuk penghasil nikel terbesar di dunia. Tahu nggak gunanya nikel itu buat apa? Buat apa ayo? Minyak. Apa? Buat apa? Baterai. Jadi nikel tadi coba lah. Ini pada ambil semua kayaknya. Muhammad Al-Fariza sudah yang tadi pagi. Elisa Aprilia yang tadi pagi ya Bu? Ya. Elisa Aprilia gimana? Pokoknya cerita Alfian